Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Pikaris Melki Pintano STH yang melayani di Jemaat GKI Kaharap Gohong. Pada hari ini kembali dalam renungan harian Resort GKI Pulang Pisau, Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-16. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami puji dan sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Pada saat ini Bapa, kami dengan penuh sukacita ingin bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menilik hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, memahami, terlebih-lebih melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-16. Di sini saya mengambil hanya ayat 16 dengan perikop hikmat yang benar. Ayat yang ke-16 berbunyi demikian, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ibu bapa, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apabila berbicara tentang pikiran Kristus, kita sedang membicarakan kehendak Allah dalam rancangan dan maksud penebusannya. Ini bukan sekadar pengetahuan yang dimiliki Paulus untuk dibagikan kepada jemaat Tuhan di Korintus. Ini adalah sebuah pengalaman rohani bersama Allah yang telah memilih dia menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan hikmat Allah yang tersembunyi. Hikmat Allah tidaklah dapat dipahami dengan hikmat manusia, sebab hikmat itu datang dari Allah yang kudus, dinyatakan kepada umat pilihannya. Ada beberapa hal perlu kita perhatikan untuk mengenal pikiran Kristus. Yang pertama, pikiran Kristus bukan berasal dari dunia ini, sebab manusia telah berdosa. Maka Allah merancangkan rancangan keselamatan dari tempat kudusnya. Itulah sebabnya Kristus diutus oleh Bapa untuk datang ke dalam dunia ini. Kemudian yang kedua, pikiran Kristus nyata dalam roh. Hanya mereka yang sudah dewasa rohani yang dapat mengerti kehendak Allah bagi dunia ini. Sebab melalui pekerjaan Roh Kuduslah, maka setiap orang percaya dapat mengerti kehendak Allah. Ibu bapa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat di Korintus dalam hal ini belum mengenal dengan baik hikmat Allah yang benar dinyatakan dalam Kristus Yesus. Hal ini pun juga menjadi wejangan dan nasihat bagi kita. Apakah kita yang sudah hidup dalam Kristus memiliki pikiran Kristus untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita, supaya kita dapat mengasihi dan menjadi saksi Kristus? Ataukah kita masih hidup dalam pola pikir dunia yang masih memikirkan hal-hal duniawi? Untuk itu kita perlu memiliki pikiran Kristus agar kita dapat mengerti kehendak Allah, hal-hal yang menjadi prioritas Allah, sehingga kita dapat mengetahui isi hati Allah, sebagaimana Allah menghendaki kita untuk hidup benar dalam persekutuan dengan Allah. Allah menyelamatkan kita bukan supaya kita hidup sesuai pikiran dan kehendak kita sendiri, tetapi untuk mengerti rancangan Allah bagi dunia, yaitu karya keselamatan yang disediakan bagi orang yang mengasihi Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Puji syukur Tuhan atas segala anugerah damai sejahtera yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Bapa, kami selalu merasakan kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami bersama-sama jemaat Tuhan
bersama-sama telah membaca merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menguatkan, meneguhkan hati dan pikiran kami, agar selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkarya dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, agar kami dapat mengerti bahwa karya keselamatan yang disediakan bagi orang yang mengasihi Dia itu berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami dikuatkan, diteguhkan, agar kami selalu berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini kami ingin menaikkan doa kami untuk terkhusus jemaat Parawai Kalawah. Biarlah Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKI Parawai Kalawah. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dan apapun aspek kehidupan yang mereka jalani. Biarlah mereka selalu diberkati, disertai. Biarlah mereka selalu dijaga, dilindungi, agar kehidupan mereka selalu terberkati dalam kehidupan mereka. Biarlah Bapa selalu memberikan mereka kesehatan, kekuatan dalam melakukan setiap aktivitas kehidupan mereka. Begitu pula Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di jemaat GKI Parawai Kalawah, pendeta, penetua, diakon, siapapun yang ambil bagian dalam pelayanan dalam gereja. Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka. Tuhan berikan mereka hikmat, kasih, dan karunia dalam melakukan tugas tanggung jawab pelayanan mereka bersama jemaat Tuhan. Biarlah mereka dapat bertumbuh bersama dalam iman di dalam Tuhan melalui jemaat-jemaat Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan selalu berikan dalam kehidupan mereka. Begitu pula Bapa, untuk kami jemaat Tuhan dimanapun kami berada, Tuhan berkati, Tuhan senantiasa sertai kehidupan kami. Biarlah pertolongan Tuhan yang selalu datang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah seru dan doa kami yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.